Setiap orang pasti mendambakan pasangan hidup. Tapi, mencari jodoh bukanlah perkara mudah. Ada yang merasa cocok, tapi tak berjodoh. Ada yang dituntut segera menikah, padahal hati belum siap. Lalu, bagaimana Islam memandang semua problematika ini? Apakah jodoh sepenuhnya takdir? Atau ada ikhtiar yang harus kita lakukan? Yuk, kita bahas bersama dalam The Deen Side kali ini. Tantangan menjemput jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dodo. Ahlan bik. Ketemu lagi di The Deen Side episode 2 kali ini, Tat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang jelas, kalau yang pas satu episode pertama untuk pakai gamis, sekarang stylenya udah kayak kepala sekolah, Tat ya. Ya, insya Allah. Ini suasananya masih 17-an. Oh iya, bener ya. Ini membuktikan cinta sama NKRI kan. Produk-produk dalam negeri, Masya Allah. batik, ini kan khasnya Indonesia. Iya, bener. Ini saya Berarti sedang yang salah kostum berarti. menunjukkan sangat cinta dengan Indonesia. Oh iya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Yang jelas obrolan kita kali ini tuh masih ada kaitannya dengan obrolan kita yang pertama, Tat, topik kita. Kalau misalnya pas satu topik pertama itu kan susahnya cari kerja, Tat ya. Taip. Ya kan ya. Ujiannya orang yang baru lulus cari kerja susah. Nah sekarang ceritanya kerjanya udah dapet, Tat. Sudah dapat. Udah dapet. Terus udah gitu nyemplung ke ujian lagi, Tat. Ujiannya apa? Susahnya cari jodoh, Tat. Kerjanya sudah dapat, jodohnya belum dapat. Belum, full sudah dapat dong, udah kerja dapat duit. Berarti yang sekarang yang bikin apa ya, mencari sesuatu ketenangan hati kan dengan pasangan, Tat ya. Dengan pasangan. Masya Allah. Lah, kalau misalnya ngomongin jodoh nih, Tat, sebenarnya jodoh itu kalau dari kacamata Islam sendiri itu lebih kepada udah ditakdirkan atau kita juga harus berperan dalam mencarinya, Tat, untuk berikhtiarnya. Tafadhol, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mas Dodo, pemirsa sekalian yang semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berbicara masalah jodoh ya. Kita perlu mengetahui makna jodoh ya. Jodoh itu kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan cocok ya. Oh. Iya, jodoh itu cocok, berpasangan sehingga mereka mau menikah. Nah, jodoh ini apakah sudah takdir Allah? Ya jelas ya. Semua yang ada di muka bumi ini ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan, jodoh, kemudian keturunan, rizki, semuanya sudah ditakdirkan sama Allah. Bahkan itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, itu sudah ditulis namanya takdir manusia. Termasuk jodoh ya, Tat ya? Termasuk jodoh ya. Dalam hadis itu kata Nabi SAW, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, thumma qala uktub. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah qalam. Lalu Allah berfirman, tulislah. Kata qalam ini, wa madza aktub ya Rabb. Kira-kira apa yang harus saya tulis? Kata Allah, uktub maqadiral khalq atau maqadira kulla syai' ila qiyamis sa'ah. Tulis segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Termasuk tadi jodoh. Tapi namanya takdir, namanya sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz, bukan berarti kita itu menanti begitu saja. Harus ada usaha. Betul, harus ada ikhtiar. Seperti rizki. Rizki ini juga sudah takdir Allah. Tapi kita juga harus punya usaha untuk mencari rizki itu. Termasuk jodoh, kita ada upaya untuk mencari jodoh. Menemukan jodoh yang terbaik, yang sesuai dengan kriteria, sesuai dengan yang kita impikan. Masya Allah. Terkadang kalau misalnya pas satu kita mau mencari ya impinya semua laki-laki terutama tadi yang pengen cari jodoh itu yang soleha. Nah sementara mungkin bisa jadi dibilang kita itu baru aja mengenal hidayah lah kayak gitu, baru semangat untuk belajar agama. Itu sebenarnya fokus yang diutamakan itu lebih kepada memperbaiki diri sendiri atau dengan langsung tebar CV ke sana sini, Tat? Tentunya di dalam agama kita itu sudah diajari gimana kriteria yang dianjurkan. Ketika seorang ingin mencari pasangan hidup, ada kriteria-kriteria yang sudah digariskan di dalam agama kita.
Yang standar itu kan atau yang sempurna ya, kata Rasulullah SAW, tungkahul mar'atu li arba. Nikahilah wanita itu karena 4 perkara. Lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Karena hartanya, karena keturunannya, atau karena nasabnya, kemudian karena kecantikannya, dan karena agamanya. Lalu kata beliau, fadfar bidatidin taribat yadak. Pilih karena agamanya, engkau akan bebas tanganmu, engkau akan selamat gitu ya. Jadi ini kriteria yang sempurna. Seandainya kalau ada seorang laki-laki yang mendapatkan 4 kriteria ini, masya Allah. Ini fabiha wa ni'mah. Ini nikmat yang luar biasa. Sudah dapat seorang wanita yang cantik, yang punya harta, kemudian punya nasab yang baik, garis keturunan yang bagus, dan agamanya juga bagus, masya Allah. Namun kadang-kala itu semua nggak kita dapatkan ya. Artinya 1/1000 ya, jarang ya yang punya kriteria seperti itu. Kalau seperti itu, maka yang paling prioritas adalah agamanya, kata Rasulullah. Taribat yadak. Karena kalau kamu milih agamanya, engkau akan bebas, ya. Nggak banyak PR. Ya. Tapi kalau yang dia cari hanya semata-mata karena harta, semata-mata karena kecantikan, wah PR-nya banyak. Dan namanya kecantikan itu kan sifatnya itu sementara alias membosankan. Apapun itu, kalau sebelum dimiliki pasti dia akan merasa penasaran, ingin memiliki. Tapi begitu dia sudah memiliki, gimana pun cantiknya, gimana pun tampannya, tetap itu biasa. tetangga lebih hijau tadi. Biasa jadinya, karena sudah dimiliki gitu ya. Ya, kalau belum dimiliki itu jadi penasaran. Nah, kalau agama, walaupun sudah dimiliki, dia tetap selalu segar ya. Agama itu dia akan tetap mendatangkan kebaikan, keberkahan ya, terus bertumbuh kebaikan itu. Jadi nggak pernah membosankan. Sesuatu yang dicari, sesuatu yang didapatkan karena Allah, maka tidak akan pernah membosankan dan pasti akan langgeng ya, pasti akan kekal. Atau dalam hadis katakan Nabi SAW bersabda, al-mar'atu sholih atau adinu ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini ya ada perhiasan, dunia ini keindahan. Tapi yang paling terindah dari kenikmatan dunia adalah istri yang solehah. Masya Allah. Menenangkan soalnya tadi ya. Istri yang solehah, masya Allah. Itu kata Salam, idza nadarta ilaiha saratka. Kalau kamu melihat dia, akan menenteramkan hatimu. Dan tercapailah tujuan pernikahan yang Allah sebutkan, yaitu litaskunu ilaiha. Kamu menikah dengan wanita itu atau dengan laki-laki itu adalah untuk supaya kamu bisa tinggal, bisa tentram, hidup bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian yaitu mawaddah, rasa kasih sayang, rasa cinta di antara kalian. Dan perlu kita ketahui ya, terutama para pemuda yang pengen mencari pasangan atau seorang wanita yang pengen mencari pendamping hidup, pernikahan itu bukan cuma 1-2 minggu ya. Pernikahan itu bukan 1-2 bulan, tapi pernikahan ini adalah masa yang panjang. Ya, pernikahan itu ibadah yang sangat lama. Nah, ketika melewati masa yang panjang ini, dibutuhkan persiapan juga yang matang. Nah, persiapan yang paling penting itu adalah apa? Ya, menentukan pasangan, menentukan kriteria pasangan. Karena dialah yang akan mendampingi kita selama mengarungi bahtera rumah tangga. Di dalam melewati badai, ombak, dan berbagai cobaan kehidupan. Kalau kita bersama wanita atau dengan pasangan yang soleh-soleha, insya Allah akan bergandengan tangan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini kriteria yang pertama tadi ya. Jadi agamanya ya. Yang paling prioritas tadi. Yang paling prioritas agamanya. Mungkin perlu kita jelaskan juga. Mungkin ada yang tanya-tanya agamanya itu kita gimana cara menilai ini orangnya soleh atau soleha atau enggak gitu. Nah itu penting. Iya kan ya. Ada standarnya ya. Namanya soleha itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkat tinggi, ada yang ya standar, ada yang di bawah gitu. Nah paling tidak kita standar orang soleh ya, atau standar orang soleha. Apa standarnya? Mungkin kita bisa lihat dari 3 sisi ya. Yang pertama dari sisi akidah atau keyakinan. Keyakinannya sudah benar atau tidak orang ini.
Jadi kita ketika pengen menikah, kita lihat pasangan atau calon pasangan kita ini gimana keyakinan dia. Kira-kira keyakinan dia sesuai dengan ajaran Islam yang benar, sesuai dengan keyakinannya Rasulullah atau tidak. Menyimpang. Nah, mungkin dia punya keyakinan macam-macam yang tidak benar. Kemudian yang kedua, perhatikan ibadahnya. Ibadah itu apa? Perkara-perkara yang diwajibkan. Perkara-perkara yang diwajibkan itu dijalankan atau tidak? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, salat Jumat bagi laki-laki, kemudian berbakti kepada orang tua. Perkara-perkara yang wajib ini dikerjakan atau tidak? Kalau dikerjakan, berarti insya Allah sudah masuk kriteria soleh. Termasuk perhatikan ibadah itu artinya hubungan dia dengan Allah ya. Hubungan dia dengan Allah itu termasuk meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi kriteria itu lihat dia bergelimang dalam dosa-dosa besar atau tidak. Kalau dia bergelimang ya jangan dipilih. Jangan jadikan itu sebagai pasangan kita. Berbeda ya kalau orang sudah berpasangan, bersuami istri, kemudian baru mungkin salah satunya terjerumus dalam dosa besar, itu kan beda. Berbeda dengan yang baru mau melangkah dalam pernikahan. Ya, karena ini dia mau baru melangkah dalam pernikahan, ya dia harus betul-betul menentukan kriteria yang ya cukup ketat gitu ya. Oke. Di antaranya ya jangan pilih yang bergelimang di dalam dosa besar. Ya seperti dia calonnya itu orang yang minum khamr. Ya jangan dipilih laki-laki seperti itu. Atau laki-laki yang judi misalkan. Ya jangan dipilih karena itu kan dosa besar. Atau yang tergelimang dalam perbuatan zina dan seterusnya. Itu dan maaf ya yang satu lagi yang ketiga itu masalah akhlak. Ya. Ya akhlaknya baik. Jadi hubungan kepada sesamanya baik. Nah insya Allah kalau ketiga-tiganya ada dalam diri orang itu berarti bisa dianggap orang itu soleh. Ya, adapun apakah dia penghafal Al-Quran, apakah dia seorang ustadz atau dia paham agama dan yang seterusnya ini hanyalah tambahan ya, tambahan saja. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah jodoh atau kecocokan tadi itu, ini pernah baca di Quran itu bahwa kayak wanita pezinah itu untuk seorang laki-laki pezina kan kayak gitu aja. Itu udah qadarnya dari situ tadi. Jadi kalau misalnya kita masih belum merasa diri kita baik, jangan bermimpi kalau kita akan mendapatkan jodoh yang soleh atau soleha. Apakah itu benar? Taib. Jadi aglab ya, ghalibiyah. Kebanyakannya seperti itu. Jadi Al-Quran menyebutkan bahwa laki-laki yang soleh akan mendapatkan wanita yang soleh. Wanita yang soleha akan mendapatkan laki-laki yang soleh. Karena namanya ruh. Ruh itu kan kata Rasulullah, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti tentara yang saling mengenal. Jadi ruh itu selalu bersama dengan yang cocok dengan dia. Orang soleh ya cocoknya sama orang soleh. Orang yang nggak soleh ya cocoknya sama orang yang nggak soleh. Maka jodoh itu termasuk cerminan dari diri kita gitu. Itu poinnya. Maka hal penting ya kalau kita pengen mendapatkan yang soleh, mendapatkan yang soleha, gimana kita memperbaiki diri. Memperbaiki diri agar menjadi laki-laki yang soleh atau wanita yang soleha. Dan dengan demikian Allah yang akan mengirimkan jodoh untuk kita gitu. Masya Allah. Iya benar juga tadi. Jadi kalau misalnya pas satu kita udah komit dengan katakanlah belajar agama, otomatis kan circle-nya juga akan nyambungnya ke situ juga. Betul. Masing-masing ada yang thalabul ilmi gitu kan. Ya teman-teman yang baru dan Allah dengan hikmahnya akan menjauhkan teman-teman kita yang nggak baik ya Tete. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Betul. Mempertemukan dengan teman-teman kita yang baru. Dan yang paling penting bertakwa ya. Bertakwa. Sebelum kita menjalankan pernikahan, kita berusaha untuk menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita sudah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, berusaha tadi keyakinannya benar, ibadah yang wajib-wajib kita jalankan. Wanita misalkan dia memakai jilbab menutup aurat, ya, menjauhi dosa-dosa besar, Akhlak yang baik. akhlaknya baik. Insya Allah, ya Allah akan kirimkan jodoh. Kemudian kita minta kepada Allah. Jadi jodoh itu kan ikhtiarnya juga termasuk minta kepada Allah. Kalau kita ingat kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika betul Nabi Musa alaihissalam dia dalam keadaan sendiri, tidak punya siapa-siapa, dia lari dari kejaran Firaun. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir.
Ya Allah, aku sangat butuh dengan pertolonganmu gitu ya. Atau apa yang Engkau turunkan kepadaku itu aku sangat butuh. Nah, kata para ulama tafsir, di antara yang dia butuhkan ketika itu ya makan. Karena dia nggak punya siapa-siapa, nggak punya makanan. Kemudian termasuk ma'wa, yaitu tempat tinggal, nggak punya tempat tinggal. Dia hanya duduk di bawah pohon. Termasuk pendamping hidup. Masya Allah. Makanya Allah kirimkan seorang wanita sehingga pada gilirannya menikahlah dengan wanita tersebut, ya, anak dari seorang yang soleh. Masya Allah, Masya Allah. Jadi berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Itu tadi buah dari ketakwaan tadi ya. Yang sebenarnya notabene kalau misalnya kita ngelihat dari kasusnya Nabi Musa alaihissalam, beliau kan sebenarnya prioritas utamanya itu adalah kebutuhan yang saat itu tadi ya. Entah itu makan, entah itu tempat tinggal. Tapi Allah hijabah dengan cukupi semuanya, plus kerjaan, plus istri lagi. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Kalau kita minta bantuan sama Allah itu dikasih lebih, ya. Jadi Allah ngasih nggak yang sesuai dengan kita butuhkan aja, tapi Allah lebih tahu. dari yang kita butuhkan. Masya Allah. Ya, contohnya tadi Nabi Musa alaihissalam. Waduh. Allah kasih pekerjaan, Allah kasih pendamping hidup, ya. Dan Allah nanti banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Masya Allah, Masya Allah. Ya kalau kita compare kita orang dibandingin sama makamnya Nabi kan masih jauh banget ya. Ya itu dari segi keimanan, ketakwaan. Kalau saat ini yang bisa diaplikasikan di teman-teman yang hidup di era sekarang nih, gitu loh. Selain memperbaiki diri, itu sebenarnya cara syar'i untuk mencari jodoh yang soleh atau soleha itu seperti apa Tad? Oh, kalau cara mencari jodoh ya. Tadi kan udah dijelasin masalah kriteria, ini masalah teknis nih. Ya, jadi dia udah ketemu nih kriterianya harus seperti ini. Gimana cara melangkahnya? Tapi yang paling pertama, tegaskan atau yakinkan diri Anda ini sudah siap menikah atau belum. Ini dulu yang harus ditanyakan dalam diri para pemuda khususnya ya. Karena tidak dipungkiri banyak anak-anak muda yang menikah itu gara-gara melihat temannya nikah. Ada temannya nikah, menggebu-gebu, atau dia melihat adegan-adegan atau melihat video pasangan yang romantis dan seterusnya. Akhirnya ada keinginan untuk menikah seperti itu. Padahal sebetulnya dia belum butuh, atau dia belum siap untuk menikah, cuma ada perasaan yang pengen menikah gitu. Jadi tanyakan dalam diri atau tentukan dalam diri kita ini sudah siap menikah atau belum. Karena Rasulullah bersabda, man istata'a ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang sudah sanggup, sudah siap menikah, hendaklah dia menikah. Taib. Gimana tahu kalau saya ini siap atau tidak? Yang pertama mantep. Nah, dia itu udah saya mantep ini. Hatinya mantep, nggak ada keraguan sama sekali kalau saya ini betul-betul siap. Tapi kalau dia masih tanya sana sini, saya ini sudah siap atau belum ya? Nah ini berarti ya masih ragu-ragu. Berarti jangan dulu gitu ya. Kalau dia udah mantep, saya Bismillah, saya sudah siap. Kemudian yang kedua ya Pak, finansial. Fulus. Dia harus punya pandangan, dia harus ada persiapan. Ya, karena tidak dipungkiri dalam pernikahan itu kan dibutuhkan finansial, dibutuhkan uang. Ya, misalkan dia untuk membayar mahar juga menggunakan harta. Kemudian belum lagi nanti mungkin biasanya punya budaya acara resepsi, ya kan, acara walimah. Ya tergantung, ada yang besar, ada yang sederhana kan gitu. Itu yang mau ngasih. Tapi semua itu kan butuh persiapan gitu ya. Betul. Kalau nggak salah ingat ya, pengalaman saya sendiri ya, saya itu waktu mau menikah, saya punya prinsip bahwa saya nggak mau membebankan orang tua sedikit pun. Jadi saya pengen mandiri, menikah segala macam ya, saya sendiri yang berusaha gitu ya. Masya Allah. Ya. Jadi paling tidak butuh persiapan. Dan ini bukan berarti morongrong ataupun menggembosi yang pengen nikah ya, jadinya takut nggak mau nikah gara-gara mungkin biayanya besar. Nggak harus seperti itu, tapi paling tidak kita ada gambaran. Saya ini mantap nikah, saya punya simpenan atau punya dana sekian ya. Iya. Kalau di Malang berapa ini? Apa, sewa gedung? Paling tidak ya biaya nikah itu setidaknya minimal sekali ya. Minimal sekali ya paling 20-30 juta tuh.
Ya, paling tidak kita punya standar ya 10 juta lah ya. 10 juta. Untuk mahar dan mungkin untuk ini paling minim sekali ya kalau bisa. 10 juta itu untuk mahar, pernikahan dan setelahnya pernikahan ya kita kan butuh tempat tinggal ya. Butuh mungkin kalau belum punya rumah bisa nyewa kan. Ada kehidupan setelah menikah itu harus ada pandangan dulu gitu. Kemudian kalau dia sudah punya, alhamdulillah tadi kan udah kerja ya, dapat punya gaji, berarti dia alhamdulillah dia udah siap dari sisi finansial. Sekarang dari sisi ilmu, punya ilmu atau tidak? Karena menikahin tadi ibadah yang panjang, kita nggak langsung masuk dalam bahtera pernikahan tanpa punya sandaran sama sekali. Harus ada ilmu. Gimana dalam pernikahan ilmu hak dan kewajiban gitu, hak dan kewajiban, kemudian mental gitu ya untuk menghadapi pernikahan seperti itu. Soalnya banyak ini Tat yang terjebak dalam persepsi bahwa menikah itu adalah sesuatu yang bahagia. Sebenarnya pernikahan juga adalah bagian dari ujian juga Tat ya. Yang antum tadi cerita kalau ini nggak akan dilalui sehari 2 hari, pernikahan itu panjang sampai lama kan gitu Tat ya. Ilmu itu yang jadi bekal penting Tat. Ilmu ya. Nah, sehingga kalau orang yang menikah itu kan kita diajari untuk mendoakan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah memberkahi kepadamu wa baraka alaika dan atasmu. Ini kan beda. Kepadamu dan atasmu. Kalau kepadamu itu dalam hal-hal yang engkau mendapatkan nikmat. Ketika dalam pernikahan engkau dapat nikmat, semoga ada berkahnya. Ketika dalam pernikahan ternyata ada musibah-musibah juga semoga ada berkah di musibah-musibah itu. Jadi doa ini Masya Allah luar biasa. Baik, kalau sudah begitu silakan Anda mencari pasangan. Dengan cara apa? Bisa ta'aruf gitu ya. Bisa ta'aruf, mungkin bisa punya kenalan atau mungkin ada ustadz yang bisa kita mintai bantuan untuk mungkin ada wanita atau ada akhwat yang pengen nikah gitu ya. Dan perlu ikhtiar ya. Jadi namanya laki-laki harusnya lebih aktif ya geraknya, bukan dia menunggu di dalam rumah, tidak. Kalau mungkin perempuan biasanya memang fitrahnya ya, perempuan itu lebih malu, kemudian lebih menerima atau dia nunggu kedatangan pangeran gitu ya. Masya Allah. Ya, tapi kalau laki-laki dialah yang aktif mencari ya. Dari sini nggak ada, cari ke sini. Bahkan dia sampai nyebrang lautan, Masya Allah. Masya Allah. Karena namanya perempuan itu butuh diperjuangkan gitu ya. Jadi bukan hanya butuh diperjuangkan. Dan semakin istimewa kalau dia itu diperjuangkan. Ditolak, datang cari yang lain. Jadi bukan dukun bertindak ya, ini malah ini syirik gitu. Ya. Ta'aruf dengan syar'i deh, dengan cara yang syar'i. Ta'aruf itu bisa ada mediator gitu ya. Mungkin ada. Karena ini insya Allah lebih aman. Perantara tadi. Walaupun komunikasi langsung dengan akhwat yang kita incar gitu ya. Mungkin ada seorang laki, dia kenal akhwat tersebut, kemudian dia berkomunikasi. Memang tujuan niat dia betul-betul untuk menikahi akhwat tersebut. Ini tetap dibolehkan. Direct, Tat? Nah, boleh ya? Walaupun tetap menjaga koridor ya, tidak berlebihan. Sejauh mana bolehnya, Tat? Kita langsung japri beliau? Nah, bisa kita langsung japri sebatas kebutuhan untuk ta'aruf misalkan. Kebutuhannya kalau cuma satu kata ya satu kata. Kebutuhannya kalau cuma satu paragraf ya satu paragraf, nggak boleh ditambah gitu. Kalau ditambah itulah jadi dosa gitu ya. Iya. Itu fitnahnya di situ tadi, menjaga dirinya itu yang susah. Betul. Dan lebih amannya ada mediator ya yang menjembatani. Kemudian di masa ta'aruf ini kita betul-betul meneliti ya, mencari tahu betul-betul siapa pasangan atau calon pasangan kita itu. Bertanya ke keluarganya atau melihat keluarganya, bahkan bisa mengutus orang untuk melihat keseharian orang tersebut. Bahkan kalau di zaman dulu itu mereka sampai mengutus keluarga mereka untuk datang ke tempat orang itu untuk mencium bau badannya gitu ya. Makanya untuk bisa dekat sekali sama wanita tersebut supaya tahu betul ya gimana kebersihannya kayak gitu. Oke. Jadi sebetulnya nggak ada alasan ya untuk pacaran itu ya. Karena kan mungkin ada orang yang kenapa harus pacaran? Karena kalau nggak pacaran nggak tahu gimana latar belakang pasangan saya itu. Nggak perlu seperti itu karena Islam sudah punya cara yang terbaik.
ta'aruf, kemudian kalau kita belum jelas siapa orang tersebut ya kita kirimkan orang. Ya kita butuh proses yang cukup lama, tidak masalah ya. Kita cari tahu tentang siapa orang itu. Betul. Masya Allah, Arif ya. Tapi tadi yang pas antum mention masalah pacaran itu juga itu banyak orang yang masih skeptis dengan cara Islam untuk mempertemukan kita dengan jodoh. Karena itu tadi syubhatnya bahwa lu gimana cara kita nikah sama orang yang baru kenal kan kayak gitu kan? Apakah bisa? Soalnya pernikahan itu panjang loh. Kita baru aja ketemu sepekan 2 pekan langsung nikah. Lah, makanya dibutuhkan mediasi atau dia pacaran kayak gitu untuk saling mengenal. Itu untuk membantah syubhat itu kayak gimana, Tat? Ya, ini juga keliru ya. Kebanyakan orang sekarang ini mengemas ya pacaran disebut dengan ta'aruf. Jadi kelihatannya kayak agak syar'i ya. Padahal ya pacaran, tapi bilangnya ini ta'aruf. Oh gitu. Iya. Kalau yang Anda pernah dengar itu pacaran syar'i, Tat. Pacaran syar'i ya. Iya. Ini maksudnya apa gitu kan? Mana ada gitu. Ya, nggak ada pacaran syar'i. Pacaran ya tetap haram ya. Memandang aja itu udah haram gitu ya. Apalagi sampai dekat, sampai ikhtilat, apalagi sampai menyentuh tangannya atau menyentuh bersentuhan. Nah, ini tentunya banyak sekali kemungkaran ya. Dan kita ingin itu dalam rumah tangga itu berkah ya. Kalau rumah tangga belum memulai rumah tangga ternyata diawali dengan hal-hal yang haram, dikhawatirkan rumah tangganya nggak berkah. Kalau nggak berkah, tentunya nggak akan langgeng. Kita pengen berkah, pengen rumah tangga itu yang kebaikannya banyak. Yaitu ya awali dengan hal-hal yang baik, awali hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam, jangan yang haram. Banyak kejadian orang yang awali dengan pacaran karena tadi ya alasannya pengen saling mengenal. Bahkan pacarannya sangat lama, mungkin bertahun-tahun ya. Begitu menikah nggak sampai 1-2 bulan pisah gitu ya. Nasallahu alaihi afiyah. Dan itulah syaitan ya. Gimana dia menggoda manusia dengan cara membisikkan kalau kamu nggak pacaran kamu nggak kenal dia. Nah, begitu sudah menikah, digoda gimana biar cepat pisah gitu. Oh, job desk-nya beda Tat ya? Beda, jadi kalau tugasnya beda lagi. Ya Allah. Jadi begitulah pandainya setan itu. Tat, Masya Allah, menarik sekali obrolan kita kali ini ya. Jadi mulai dari tips-tips gimana caranya menentukan kriteria, terus udah gitu langkah-langkah setelah itu apa aja. Nah, sekarang katakanlah kalau misalnya dari orang Indonesia menikah sama orang luar negeri kan itu beda culture, beda budaya. Apakah dalam syariat itu juga diatur, Tat? Taib. Kalau dalam buku-buku fikih ya itu dinamakan dengan kafaah, ya. Sekufu ya istilahnya. Jadi ketika seorang menikah, setidaknya dia harus melihat kafaahnya, ya, standar atau levelnya. Ya, kafaah itu bisa dari sisi agamanya, dari sisi kesolehannya, dari sisi keturunannya, kemudian dari sisi harta. Nah, ini kenapa dibahas? Karena memang penting ya. Walaupun memang yang paling menentu itu adalah agama ya, tetap agama itu yang paling menentu. Tapi ini juga diperhatikan atau difokuskan oleh para ulama dalam bidang fikih. Karena ini yang menunjang keberlangsungan rumah tangga. Karena orang itu cenderungnya sesuai dengan selevelnya dengan dia. Kalau dia orang kaya, ya pengennya mendapatkan pendamping yang sama-sama orang kaya. Dia karena kalau terlalu menjomplang, nah ini khawatir nanti bisa-bisa tidak langgeng gitu. Walaupun mungkin ada yang jomplang, tapi memang dia pintar beradaptasi gitu ya. Tapi yang semua, mungkin perempuannya kaya banget, laki-lakinya fakir banget misalkan. Tapi memang mereka mudah beradaptasi, perempuan yang mudah untuk menundukkan atau mudah untuk tawadu atau menghilangkan kenikmatan dia siap untuk hidup apa adanya. Ada juga yang seperti itu. Dan mungkin laki-laki ini juga dia siap untuk mengimbangi perempuan itu. Perempuannya S3, lulusan doktor. Laki-lakinya SD aja nggak lulus. Nah, ini kalau laki-lakinya bisa untuk mengimbangi ya tidak masalah gitu. Dan perempuannya siap untuk menundukkan egonya karena dia itu walaupun doktor ya tidak masalah. Tapi
dikhawatirkan ya. Karena terlalu jomplang yang tidak sekufu ini bisa-bisa menyebabkan rumah tangga yang tidak langgeng. Nah, apalagi tadi ya, budaya segala macam. Tapi kalau di Indonesia ini Masya Allah ya sudah cukup tidak mempermasalahkan ya, dari Jawa nikah sama luar Jawa atau dari Kalimantan nikah sama mana, ini kayaknya sudah umum ya, sudah perkawinan campur seperti ini. Mungkin ada sebagian suku yang mempertahankan itu ya. Dan dalam Islam sebetulnya bukan itu patokannya ya, patokannya lah agama. 4 yang tadi ya. Betul. Jadi bukan patokan sukunya beda atau apa, bukan. Tapi itu menjadi perhatian juga karena dikhawatirkan terjadinya mungkin ketidakcocokan di dalam rumah tangga itu. Masya Allah, Masya Allah. Yang tadi sempat di-mention juga kan masalah ya terkadang kita itu girohnya untuk mencari pasangan itu semangat sampai efeknya ketemu calon fulana A ditolak banyak ditolaknya gitu Tat. Gimana caranya untuk memperbaiki hati sendiri itu supaya kuat mental lah istilahnya kayak gitu Tat. Terkadang ini kenapa nih? Ani udah berusaha udah melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan koridor syar'i tapi jodoh masih belum bisa menghampiri juga. Nah, itu gimana caranya untuk introspeksi dan menguatkan hati sendiri itu Tat? Kita harus pahami bahwa nikah itu ibadah. Ya, kalau kita berusaha untuk menikah, mencari jodoh ke sana kemari, kemudian nggak dapat juga, nggak cocok juga, itu semua pahala. Oh, iya, pahala. Kan ya namanya nikah itu ibadah, semua perkara yang mengantarkan kepada ibadah ya dihitung ibadah. Ya, semua wasilah untuk ibadah termasuk tadi cari jodoh ini kan wasilah untuk ibadah nikah ya. Itu semua pahala. Jadi bukan sia-sia ya. Mungkin Anda yang datang mungkin ada teman saya yang dari jauh-jauh ya, mungkin dia naik pesawat ke Lombok atau kemana ya, menempuh perjalanan yang sangat jauh, ternyata sampai sana nggak cocok. Nggak cocok. Iya, nggak cocok, kan baru nador gitu ya. Nggak cocok. Ibadah ya, jadi ini semua adalah pahala ya, walaupun ada pengorbanan di sana. Dan kalau misalkan dia seorang wanita, yang kadang-kala kan banyak wanita yang mungkin umurnya sudah tambah, apalagi kebanyakan orang itu menganggap kalau wanita sudah usianya semakin tua itu semakin sulit mendapatkan jodoh. Iya betul. Saingannya semakin banyak. Gak usah berputus asa, gak usah bersedih, karena masing-masing itu sudah ditakdirkan jodohnya gitu ya. Sudah ada jodohnya masing-masing, cepat atau lambat. Yang penting kita selalu memperbaiki diri menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kadang-kala kita ini belum mendapatkan pasangan yang tepat ya, tapi Allah sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberi kita pasangan. Maksudnya gimana? Jadi kita belum mendapatkan pasangan yang tepat, tapi Allah sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberi kita pasangan. Mungkin saat ini kenapa kita belum dapat pasangan? Ya bagi Allah itu belum tepat. Kalau kita dikasih pasangan sekarang, mungkin nggak baik gitu ya. Aneh mikirnya lain Tat. jadi Aneh mikirnya udah punya pasangan dan tidak tepat dan kita sabar, akhirnya Allah mendatangkan pasangan lagi yang baru. Bukan. Jadi ini orang cari pasangan ke sana kemari kok nggak cocok juga kan, nggak tepat gitu ya. Nggak cocok. Tapi Allah menunggu waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Jadi serahkan aja sama Allah sambil tadi berdoa ya, sambil minta kepada Allah. Dan nggak ada yang sia-sia, doanya kok tidak dikabulkan, belum dikabulkan, nggak ada yang sia-sia dari doa kita itu. Dan terus memperbaiki diri, terus mengembangkan diri gitu ya. Nggak ditolak akhirnya putus asa terus nggak mau mengembangkan diri, ini kan fatal. Bahkan semakin mengembangkan diri semakin dapat yang istimewa gitu. Karena kualitasnya sendiri akan naik gitu kan. Begitupun perempuan. Jadi perempuan itu umur bukan menjadi masalah ya. Yang menjadi patokan itu kualitas dirinya itu. Dia kalau menjadi wanita yang semakin berkualitas, ya mau umur berapapun itu akan dikejar-kejar sama laki-laki. Ibunda Khadijah itu kan dinikah sama Rasulullah usianya berapa? 40 tahun. 40 tahun, tapi kualitasnya seperti apa gitu ya. Dan 40 kalau misalnya kita melihat dari paradigma masyarakat kan udah tua tadi ya. Betul ya. Makanya umur bukan jadi masalah gitu ya. Yang penting kualitas dirinya itu. Semakin dia belum dapat jodoh, dia
memperbaiki dirinya, mungkin dia menambah keilmuannya, menambah wawasannya, atau dia menambah hafalannya, menjadi hafizah, seorang wanita yang dia fokus di mengajar. Oh, masya Allah, Allah akan kirimkan pasangan yang paling istimewa untuk orang seperti itu. Masya Allah. Iya, Dapat Nabi SAW di usia 40, Teteh. betul, masya Allah. Teh. Masya Allah. Teman-teman, banyak sekali ilmu yang udah kita share ya. Mungkin terakhir Tet, nasihat antum buat teman-teman. Oh, Afan Tet, ini kita balik lagi nih Tet. Boleh nggak sih Tet, kalau misalnya kita memaksakan seseorang dengan jodoh yang tidak dia suka. Jadi katakanlah dia dipaksa sama orang tuanya gitu loh untuk menikahi si fulan. Kan yang menikahkan kan adalah orang tuanya si wali gitu loh. Tapi sebenarnya dari pihak perempuannya itu kurang rasa cocok. Itu apakah diperbolehkan Tet? Taib, yang tidak diperbolehkan itu kalau itu mudorot, ya. Kalau itu memberikan mudorot kepada si wanita tersebut. Misalkan dia wanita soleha, kemudian dipaksakan menikah dengan laki-laki yang tidak soleha. Okay. Nah, ini tentunya berdosa. Walinya ini dosa kena memberikan mudorot kepada si wanita tersebut. Si anaknya. Tapi kalau wanita ini pas-pasan, biasa-biasa aja, kemudian laki-lakinya solehan, laki-laki soleh banget. Nah, si walinya ini paksakan wanita ini untuk nikah sama laki-laki soleh itu karena dia tahu insya Allah itu yang terbaik dan manfaat. Nah, ini tidak berdosa, justru menjadi pahala. Walaupun mungkin di awal itu wanita ini merasa terpaksa menikah dengan orang itu. Tapi kalau itu betul-betul laki-laki soleh, insya Allah menjadi kebaikan. Betul. Jadi di sini dilihat ya, dipaksa itu dalam arti pasangannya itu baik atau tidak. Oke. Balik lagi ke manfaat sama mudarat tadi Tet. Betul. Masya Allah. Hanya ini Ustaz. Nah, Fadol. iya. Tadi kan sudah disinggung kalau misalkan dijodohkan. Kemudian Ustaz tadi kan bilang bahwa jodoh itu kan cocok ya. Nah, ini sekarang anak tanya, mana yang dipentingkan antara cinta dan cocok? Mana yang dipentingkan antara cinta dan cocok? Sebetulnya kalau ada dua-duanya, alhamdulillah. Dia cinta dan juga cocok, masya Allah. Ini rezeki, ini nikmat ya. Tapi kalau seandainya dalam menghadapi situasi ternyata nggak seperti itu, dia nggak cinta gitu ya. Dia nggak cinta. Cinta itu bisa diperbarui, cinta itu bisa ditumbuhkan, cinta itu bisa dipupuk, cinta itu bisa dilestarikan. Jadi cinta itu bukan sesuatu yang monoton kemudian nggak ada gitu ya. Jadi cinta itu bisa ditumbuhkan. Nah, mungkin dia di awal belum bisa mencintai, tapi dalam perjalanan bisa cinta itu ditumbuhkan. Iya. Atau sebaliknya, ada yang di awal dia cinta tapi dalam perjalanan udah nggak cinta lagi. Luntur cintanya. Gitu ya. Jadi untuk masalah cinta ini bukan masalah yang harus banget dalam pernikahan ya, tapi cinta ini sesuatu yang bisa tumbuh karena kesolehan, bisa tumbuh karena ketakwaan. Dan kata Rasulullah SAW, ketika kamu nggak mencintai dia dari satu sisi, ya pasti ada sisi lain yang kamu suka. Jadi jangan melihat dari sisi yang kamu nggak suka aja, lihat dari sisi yang kamu suka. Mungkin dia nggak cinta sama istrinya dari sisi kecantikan, tapi dari sisi yang lain mungkin dia pinter ya, istrinya mungkin pinter. Ya kalau disuruh apa-apa gerakan cepet, ya. Atau masakannya alhamdulillah luar biasa, akhlaknya baik, masya Allah. Jadi kita melihat dari sisi yang terbaik itu. Atau dari ada yang lambat, disuruh lambat, nggak bisa ngapa-ngapain ya, tapi parasnya sangat cantik misalkan. Ya kita mencintai dari sisi kecantikannya gitu ya. Karena balik lagi tadi nggak ada manusia yang sempurna tadi. Betul. Kita mesti diperintahkan untuk melihat seseorang itu dari hal yang positifnya aja. Jadi dalam pernikahan itu namanya ketampanan, kecantikan kan namanya standar ya. Standar ya. Bagi satu sisi, bagi orang lain dia cantik, bagi orang lain dia nggak cantik. Belum tentu. Bagi orang lain dia tampan, bagi yang lain nggak tampan. Dan itu relatif. Makanya standarnya itu kata Nabi SAW, idza nadarta ilaiha sarotka. Kalau kamu melihat dia,
itu menyenangkan. Yang penting ada itunya berarti dia udah dianggap cantik menurut dia gitu. Ya, kalau dia melihat orang tersebut menyenangkan, mungkin menyenangkan dari postur tubuhnya, mungkin menyenangkan dari warna kulitnya, mungkin menyenangkan dari rambutnya, atau menyenangkan dari ya apa saja yang itu membuat kita menyenangkan. Sifat Ya. mungkin. Ya itulah yang dinamakan cantik gitu ya, atau yang dinamakan tampan. Masya Allah, Masya Allah. Tapi nggak kerasa Tat ya? Masya Allah. Masya Allah udah lama ya kita syutingnya ya. Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat udah di-share sama Ustadz. Mulai dari prakteknya, cara tata caranya, kriteria yang harus dicari dari calon yang akan kita prioritas untuk diajak nikah itu seperti apa. Banyak sekali yang udah kita bongkar di sini, Masya Allah, di The Insight episode kali ini. Dan kayaknya waktu juga, Dat, yang udah Masya Allah. holas ini kayaknya. Kita sebenarnya masih mau meneruskan gitu loh. Apalagi dari teman-teman kan juga banyak yang jomblo yang akan tanya. Mungkin nanti offline kali, Tat ya. Tapi jazakallah khair, Tat, atas ilmunya. Banyak. Masya Allah. Demikian teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe agar konten-konten yang akan kita produksi nanti akan jauh lebih bermanfaat. Kalau misalnya kalian pengen ada topik khusus yang akan dibahas di The Insight, langsung aja komen di bawah ya. Tapi kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.